Oke, kita ingin membahas tentang Carl Gustav Jung. Psikologis perkembangan kepribadian. Masa kanak-kanak atau yang disebut juga childhood dibagi menjadi 3 tahap menurut Jung. Yang pertama, tahap anarkis dari usia 0 sampai 6 tahun yang ditandai dengan kesadaran yang kacau dan sporadis atau kadang ada, kadang tidak. Dan kedua, tahap monarkis dari usia 6 sampai 8 tahun. Tahap ini ditandai dengan perkembangan ego dan mulainya berpikir secara logis dan verbal. Terakhir, tahap dualistis dari usia 8 sampai 12 tahun yang ditandai dengan pembagian ego yaitu objektif dan subjektif. Masa muda atau yang disebut dengan youth and young adulthood berlangsung mulai dari pubertas sampai pada usia pertengahan. Di tahap ini ditandai dengan banyaknya kegiatan, matangnya hormon seksual, tumbuh kembangnya kesadaran, dan pemahaman bahwa era bebas masalah dari kehidupan anak-anak sudah hilang. Masa parubaya atau disebut middlehood. Tahap ini dimulai antara usia 35 atau 40 tahun. Periode ini ditandai dengan aktualisasi potensi yang sangat bervariasi. Masa tua atau bisa disebut old ego. Jung melukiskan bahwa pada masa ini orang akan mengalami penyusutan kesadaran dan mereka akan mulai mengalami rasa takut dengan kematian. Selanjutnya ada metode investigasi Carl Gustav Jung. Yang pertama ada tes asosiasi kata. Sebenarnya, Jung bukanlah orang pertama yang menggunakan tes ini, tetapi ia dianggap telah membantu mengembangkan dan mendefinisikan ulang tes asosiasi kata ini. Pada awalnya, Jung menggunakan tes ini pada tahun 1903 ketika dirinya masih menjadi asisten muda dari seorang psikiater di Burgoltzli, dan Jung mulai melakukan pembicaraan tentang tes ini selama perjalanannya ke Amerika Serikat di tahun 1909 dengan Freud. Akan tetapi, Jung ternyata jarang menggunakan tes ini di dalam karirnya. Kegunaan utama dari tes asosiasi kata ini dalam psikologi Jungian adalah untuk membuka feeling tone kompleksis. Tes asosiasi kata ini juga didasarkan pada prinsip bahwa kompleks membentuk respons emosional yang dapat diukur. Yang kedua ada analisis mimpi. Tujuan interpretasi mimpi Jung adalah untuk membuka elemen dari ketidaksadaran personal dan kolektif, serta mengintegrasikannya dalam sebuah bentuk kesadaran untuk memfasilitasi proses realisasi diri. Jung berpendapat bahwa mimpi adalah kondisi ketidaksadaran dan percobaan spontan untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang hanya dapat diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol. Yang ketiga ada imajinatif aktif. Teknik imajinasi aktif ini adalah teknik yang digunakan oleh Jung dalam melakukan analisis terhadap dirinya, dan tes ini juga sama seperti yang dilakukan Jung terhadap pasiennya. Metode ini dimulai dengan impresi yang berupa gambaran mimpi, visi, tampilan atau fantasi yang dimiliki seseorang. Imajinasi aktif ini memiliki tujuan untuk membuka gambaran arketipe yang berawal dari ketidaksadaran. Jung memakai 100 kata sebagai stimulus yang dipilih dan disusun untuk memancing reaksi emosi. Selanjutnya ada psikoterapi. Psikoterapi atau terapi yang dilakukan Jung memiliki tujuan untuk membantu pasien-pasien penderita neurotik untuk bisa menjadi sehat dan mendorong orang sehat untuk dapat bekerja dengan mandiri melalui teknik realisasi diri. Psikoterapi Jung juga memiliki saran-saran kecil melalui berbagai tekniknya. C. Kritik terhadap Jung. Kritik yang diberikan terhadap teori Jung antara lain: yang pertama, 8 subtipe yang dikembangkan oleh Jung cukup rumit untuk dipahami orang.
Yang kedua, Jung mengkritik teori ketidaksadaran Freud, tetapi sebenarnya Jung mengembangkan teori psikoanalisis milik Freud. Oleh karena itu, Jung dianggap mengembangkan teori sebelumnya dan bukan membuat teori-teori yang baru. Ketiga, teori Jung cukup rumit karena dalam penggambaran manusia tidak bisa hanya dari satu sisi saja. Namun, teori ini menjadi keunggulan karena teorinya memandang manusia tidak hanya secara subjektif. Yang terakhir ada kesimpulan. Di antaranya yaitu, tahap perkembangan menurut Jung dibagi menjadi 4 periode utama, yaitu masa kanak-kanak, masa muda, masa parubaya, dan masa tua. Selanjutnya, Jung meyakini bahwa kepribadian berkembang melalui serangkaian tahap yang berujung pada keutuhan pribadi atau realisis diri. Dan yang terakhir, Jung mengumpulkan data untuk teori-teorinya yang tidak hanya pemahaman menyeluruh di berbagai disiplin ilmu saja, tetapi juga dari asosiasi kata, analisis, mimpi, imajinasi aktif, dan psikoterapi. Sekian dari kami.